Hai, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yuk, kita akan mulai kebaktian. Kita akan tutup mata, lipat tangan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan berikan buat kami semua. Saat ini kami mau memuji besarkan nama Tuhan lewat puji-pujian kami, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami juga duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari Tuhan pimpin kebaktian online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tadi kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian tetap ya, duduk baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Yuk, sekarang kita akan berdoa lagi untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Lipat tangannya. Iya, pinter. Tutup matanya. Kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih. Tuhan, kiranya puji-pujian kami dapat berbau harum di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, ajar kami duduk diam, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, urapi juga Ibu Eni yang akan bercerita. Terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semuanya baik, sehat, masih tetap ada di rumah saja, masih belajar di rumah, kita masih melakukan semua kegiatan di rumah. Gak usah bosan, memang bosan sih, tapi ya kita nikmatin aja ya, daripada kita nanti kena sakit. Nah adik-adik, bentar ya, aduh, tadi nih Kak Opi mau buka itu loh, buat ngerjain soal juga. Aduh, tuh kan internetnya mah susah di sini. Tuh kan, jadi handphone aku nggak bisa berfungsi. Dari tadi muter-muter terus. Aduh, gimana dong? Bentar ya adik-adik ya. Ya, tuh kan, udah dicoba-coba. Ya, nggak bisa dong. Padahal aku mau buka. Tadi mau ceritanya mau buka Alkitab, terus habis mau buka Alkitab, aku mau siapin sesuatu, tapi internetnya nggak ada, ya nggak bisa, ya, nah nggak bisa nolong aku nih. Nah jadi kan aku nggak bisa kerjain tugas. Nah, udahlah ya, kita simpan aja dulu deh handphonenya. Jadi adik-adik kan sekarang juga pegang handphone ya, seringnya ya kita ngerjain tugas, kita ngerjain apa-apa, kita ngerjain soal-soal, dapat dari gurunya juga, dari miss-nya juga lewat internet. Waduh, gimana dong kalau internetnya susah, nggak bisa connect, handphone kita mati, handphonenya sih baterainya banyak, tapi karena nggak ada internet jadinya nggak bisa jalan deh. Ya sama nih kayak handphonenya Kak ini ya. Ya tapi ya sudahlah ya. Udahlah, biarin aja. Nah adik-adik, kayak hidup kita nih, kadang kita gini, aduh aku tuh nggak punya semangat, aku nggak punya gairah ya. Kayak tadi handphone aku nggak bisa berfungsi karena nggak ada internetnya, nggak ada kuotanya. Ya, jadi akhirnya nggak bisa dipakai deh. Ya, jadi kadang hidup kita, kadang juga gitu. Kita itu hidup, kita makan, kita bernafas, tapi kita nggak punya gairah. Karena apa? Nggak ada kuasa di dalam hidup kita. Kamu udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat belum sih? Nah, sama kayak tadi handphone ya, internetnya kalau handphone kita connect dengan internet, kita bisa dibantu sama internet. Kita mau cari apa aja ya, kita mau cari ilmu pengetahuan, kita mau cari soal-soal, kita mau belajar informasi, dapat informasi apa aja, bisa lewat internet. Nah, internet, ada Google, itu bisa membantu kita. Tapi ada yang lebih bisa membantu kita loh adik-adik. Kalau kita bisa bergantung banget nih sama internet, sama kuota. Kenapa sih kita kadang gak bisa bergantung sama Tuhan? Padahal Tuhan sudah janjikan waktu Yesus naik ke surga,
dia apa? Dia bilang sama murid-muridnya supaya mereka diam dan menunggu, karena apa? Akan diberikan Roh Kudus, akan diberikan penolong. Ya, kalau kita tadi ditolong sama handphone, ditolong sama Google, ditolong sama internet, wah, hidup kita lebih hebat lagi karena ditolong oleh Tuhan. Ya, betul. Dia menyertai kita. Kita kadang udah bete nggak bisa buka-buka IG, kita udah bete nggak bisa buka-buka gambar, tapi Dia yang memberikan penolong lebih hebat lagi. Bukan hanya nolong kita waktu kita apa? Pusing. Pada waktu kita nggak bisa ngerjain soal, Dia ada setiap waktu. Namanya Roh Kudus. Namanya siapa? Coba ikuti kopi. Namanya siapa? Ya, namanya Roh Kudus. Jadi adik-adik, pada waktu Yesus naik ke surga, Dia suruh murid-muridnya kan tadi apa? Untuk duduk diam, untuk mereka berdoa, untuk mereka mempersiapkan sesuatu yang akan Tuhan berikan. Nah, mereka mendapatkan itu. Akhirnya mereka doa, dan 10 hari kemudian mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Wah, mereka bersuka cita. Mereka bisa berbahasa-bahasa lain. Mereka bisa melakukan pelayanan dan pekerjaan yang hebat. Wow, luar biasa ya. Pada waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dilihat sama orang-orang pada waktu itu, wah, seperti ada lidah api loh adik-adik. Wah, hebat sekali ya. Wow, mereka bisa berbicara yang lain. Kalau misalnya kamu bisa bahasa Inggris, bisa dari belajar. Ini tiba-tiba kita bisa bahasa yang lain. Mungkin bisa bahasa Spanyol, bisa bahasa apalagi Prancis. Wah, hebat ya. Itu gara-gara siapa? Kuasa Roh Kudus. Tapi kuasa Roh Kudus bukan hanya itu saja, tapi membuat para murid-muridnya semangat. Mereka melayani Tuhan. Apalagi ada satu murid yang namanya Petrus. Dia berkhotbah di ribuan orang dan banyak yang bertobat loh adik-adik. Jadi adik-adik, kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, wow, kita bisa berubah sama seperti para murid-muridnya loh. Murid-muridnya itu berubah. Mereka yang dulunya penakut, sama seperti Petrus kan, sempat menyangkal Yesus ya. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupannya, wah, apa yang terjadi? Petrus jadi pemberani. Petrus bisa berkhotbah buat banyak orang. Nah adik-adik, kalau hidup kita rasanya Tuhan, aku kok susah ya berubah. Yuk, kita mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh Kudus hidup di dalam hidupmu. Dia yang akan menolong kamu. Gimana orang yang nggak bisa apa-apa bisa jadi apa-apa tuh? Contoh-contohnya murid-murid Yesus kok. Ya, jadi mungkin kita dulu suka nyontek nih, sedikit-sedikit marah-marah, sedikit-sedikit dia suka, dia mah bisa apa sih? Dia mah nggak bisa apa-apa. Ya, kita suka ngebully, kita suka pakai mulut kita dengan sembarangan, tangan kita dengan sembarangan, ya, kaki kita dengan sembarangan. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Dia yang mengubah hidup kita, Dia yang akan memperbaharui hidup kita, hidup kamu juga ya, yang tadi yang rasanya aku kok pengen lepas nggak bisa, tapi Dia adalah penolong, dan kita bisa menjadi orang yang bisa berubah sama seperti Pak Petrus tadi. Dan kita bisa senang doa, kita bisa senang baca firman, kita bisa mengasihi teman. Dulu yang susah buat ngampunin, kita bisa ngampunin. Nih ya, kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita lihat ke teman-teman kita yang lain, aduh, kita masih bisa makan. Teman-teman kita mungkin ada yang nggak bisa makan. Kita di hati tuh tiba-tiba rasa sedih banget. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Kita bisa, aduh, aku pengen berbagi. Kita bisa berbagi, kita bisa pakai tabungan kita untuk bisa
memberkati teman yang lain, orang yang lain. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, adik-adik. Jadi kita bisa berubah karena apa? Ada yang menolong kita. Kita bisa berdoa, kita bisa menyembah Tuhan. Waktu kita berdoa, mungkin kita ibadahnya di rumah saja, tapi kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan, ya. Jadi kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi penolong buat orang tua. Dulu males banget deh di rumah, ya. Tapi ketika kita ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita berubah. Apa? Mau dibantuin apa? Aku udah selesai PR-nya nih mama nih. Aku yang bantuin, aku yang nyapu-nyapu ya. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Sepertinya ada yang ngebisikin dalam telinga kita. Sepertinya ada yang kasih tahu di hati kita untuk kita berbuat baik, ya kan? Atau misalnya kita udah mulai bete nih. Kita bertengkar nih sama adik kita, ya. Tapi ada yang ingetin lagi, nggak boleh gitu. Kamu harus saling berbagi di dalam hatimu. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus yang menolong kita, ngingetin kita, ya kan? Dan kita bisa baca firman, kita bersuka cita supaya kita bisa berubah kita bisa berubah di dalam pengenalan akan Tuhan, ya. Jadi adik-adik, kita mau hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Hari ini hari pencurahan Roh Kudus, minta kuasa Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, ya, supaya apa? Kita dipenuhi oleh kuasanya. Kita banyak lemahnya adik-adik, kita banyak keselnya, banyak betenya, banyak kadang bikin orang tua marah. Tapi Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang mengubahkan kita supaya kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Nah, ayat yang jadi pembacaan hari ini adalah dalam Yohanes pasal 14 ayat 16b sampai 17a. Coba Yohanes pasal 14 ayat 16b sampai 17a. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 16b sampai 17a. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi adik-adik, siapa yang menyertai kita? Roh Kudus. Ya, menyertai kita selama-lamanya. Siapa yang menolong kita? Roh Kudus. Siapa yang menegur kita? Roh Kudus. Siapa yang membantu kita? Roh Kudus. Mari kita minta, Roh Kudus, aku mau Engkau hidup di dalam hidupku dan bekerja dalam hidupku. Yuk kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita konsentrasi, kita minta sama Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini aku berdoa dengan sepenuh hati. Yuk adik-adik ikuti Kak Opi berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini aku mau membuka hati untuk Roh Kudus ada memimpin hidupku. Aku berserah sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Yesus, aku bersuka cita. Haleluya. Amin. Yeay. Jadi yuk kita terus berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, Dialah penolong yang setia. Amin. Tetap sehat, tetap kuat, tetap di rumah aja, dan kita tetap jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, barusan kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita mau berdoa syafaat bersama yang akan dipimpin oleh 3 orang teman kita. Nah mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kita semua di dalam keadaan yang sehat dan baik. Tuhan Yesus juga tolong supaya kita semua jadi anak yang rajin belajar. Walaupun belajar di rumah, biar kita tetap semangat belajar. Tuhan Yesus tolong supaya semua orang taat kepada anjurannya pemerintah, yaitu diam di rumah supaya anak-anak bisa kembali ke sekolah dan beribadah ke gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Bapa yang baik, saya bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami dalam pemeliharaan Tuhan sore ini. Bapak kami bahwa kepada Tuhan, para dokter, suster, serta para medis lainnya berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan dari Tuhan buat yang sakit karena COVID-19 serta lainnya. Tuhan jamah sembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan selama ini. Tuhan tolong berkati dokter-dokter dan perawat-perawat lainnya yang sedang menangani orang-orang yang terkena virus corona. Tuhan tolong berkati agar pandemi ini bisa cepat berlalu, agar kami bisa berkumpul bersama-sama dan beribadah bersama-sama seperti dulu lagi. Tuhan juga tolong berkati keluarga-keluarga kami, teman-teman kami, dan semua orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin kami seminggu ini agar kami bisa di rumah aja dan sehat selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai minggu depan. God bless you.